Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur untuk kasih setianya kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita bersyukur hari ini Selasa 26 November 2024 kita boleh dipertemukan kembali. Saudara-saudara kekasih Kristus, tetaplah setia mengikuti Tuhan sekalipun badai pergumulan tantangan silih berganti masih terus datang menghampiri kita, karena kita hidup bukan hanya untuk melihat dan merasakan pergumulan tersebut, tapi kita hidup untuk menjadi orang-orang yang berkemenangan. Saudara-saudara kekasih Kristus, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini, semua berkat pertolongan dan cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau membaca serta merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu tolong kami sehingga kami mampu mengerti apa yang menjadi maksud isi hati Tuhan bagi kehidupan kami. Kalau ada kuasa kegelapan yang mencoba mencuri kebenaran firman-Mu dari kami mau bersatu hati Tuhan. Kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara kekasih Kristus, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terdapat dalam Perjanjian Lama, Kitab Sefanya 3 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-20. Kitab Sefanya 3 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-20, firman Tuhan. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Judul perenungan kita pada pagi hari ini adalah Kasih Setia Tuhan Memulihkan Umat-Nya. Saudara-saudara kekasih Kristus, mengawali perenungan kita saat ini maka perlu untuk memahami konteks kitab Sefanya dan bagaimana kitab ini relevan dengan kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat saat sekarang ini. Nabi Sefanya adalah seorang nabi pada zaman kerajaan Yehuda yang memperingatkan rakyatnya tentang hukuman Allah yang akan datang oleh karena kejahatan dan ketidaksetiaan Israel terhadap Tuhan. Saat ini kita juga hidup dalam sebuah masyarakat yang semakin mengabaikan Tuhan, mengabaikan Tuhan dan mengabaikan nilai-nilainya. Masa sekarang ini perilaku yang menyimpang, penindasan dan kekerasan, hilangnya kesantunan dan lain-lain menjadi fenomena yang menandai sikap yang mengabaikan kedaulatan Tuhan. Kesuraman dunia yang kita jalani saat ini dapat berpotensi merusak damai sejahtera kita sehingga kita tidak menjalani hidup yang maksimal bagi Tuhan, bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi gereja, dan juga bagi masyarakat. Oleh karena itu, pesan yang disampaikan oleh Nabi Sefanya memiliki hubungan yang kuat bagi kita. Saudara-saudara kekasih Kristus,
Janganlah takut, karena Tuhan adalah pembela. Tuhan akan menghapus segala ketakutan dan kesedihan kita. Bagi kita yang hidup di tengah-tengah dunia yang semakin keras dan tidak pasti, pesan ini sangatlah penting. Tuhan ingin kita bersukacita dalam pengharapannya dan mengandalkan Tuhan, mengandalkan Dia dalam segala situasi hidup kita. Meskipun terkadang kita hidup terasa berat, kehidupan kita terasa berat, terasa gelap, kita dapat yakin bahwa Tuhan senantiasa bersama kita dan memperhatikan keadaan kita. Janganlah bimbang, karena Tuhan adalah juru selamat. Kita sebagai manusia seringkali melakukan kesalahan dan kegagalan, tetapi Tuhan senantiasa siap untuk memberikan kasih setia-Nya kepada kita. Kita tidak perlu merasa tertekan oleh dosa dan kesalahan kita, karena Tuhan telah memberikan jalan bagi kita untuk diampuni dan diselamatkan. Janganlah goyah, karena Tuhan adalah penebus. Saudara-saudara kekasih Kristus, kita sebagai umat-Nya harus memahami bahwa kasih Allah sangatlah melimpah dan Tuhan senantiasa ingin memberikan yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal dan mempercayai bahwa rencananya untuk hidup kita jauh lebih indah dari rencana kita sendiri. Dalam kesemuanya itu, Tuhan yang digambarkan Sefanya sebagai pembela, juru selamat dan penebus telah terpenuhi sempurna dalam diri Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Sekalipun kenyataan kehidupan ini begitu suram, pergumulan permasalahan yang tidak kunjung berakhir, yang satu belum selesai, pergumulan yang lainnya sudah ada. Jangan takut, jangan bimbang, dan janganlah goyah, karena kita memiliki Kristus Yesus Tuhan Allah yang besar kasih setia-Nya. Dia adalah Immanuel. Saat Tuhan mengizinkan persoalan atau problema terjadi dalam kehidupan kita, maka Dia akan turut campur tangan menolong kita untuk menyelesaikan persoalan problema kehidupan kita. Saudara-saudara kekasih Kristus, saat kita jatuh atau saat kita terpuruk, janganlah takut, janganlah bimbang, janganlah goyah, karena Tuhan adalah pembela, Dia juru selamat, Dia penebus kita. Dia akan angkat kita dan akan memulihkan keadaan kita. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, untuk pagi ini, untuk kesempatan ini. Kami diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami untuk tidak takut karena Tuhan adalah pembela kami. Kami tidak harus bimbang karena Tuhan adalah juru selamat kami. Kami tidak boleh goyah karena Yesus adalah penebus kami. Saat kami jatuh, saat kami terpuruk, Tuhan akan memulihkan kami karena kami adalah umat kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau berdoa, bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudari kami yang berhari ulang tahun hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk umur panjang yang adalah anugerah bagi mereka. Mohon berkat-Mu atas setiap mereka Tuhan. Semakin bertambah usia, semakin bertambah mereka di dalam Engkau, semakin bertambah cinta kasih mereka kepadamu Tuhan Yesus. Segala harapan, segala keinginan dan cita-cita diberkati oleh Tuhan. Mereka yang berhari ulang tahun pernikahan, berkati mereka dengan roh kejujuran, keterbukaan, keharmonisan, kerukunan dalam menjalani rumah tangga mereka. Mereka semakin bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saat ini juga Tuhan, kami mau bersyafaat untuk mereka yang sedang sakit. Tuhan Yesus, setiap obat-obat, setiap makanan, setiap minuman yang mereka konsumsi dikuduskan oleh Tuhan sehingga itu bisa memberi kuat bagi tubuh mereka. Keluarga, perawat, dokter yang berjaga-jaga bagi mereka, Engkau berkati, berikan mereka sehat, berikan mereka kuat, terlebih berikan hati Tuhan, biar itu menjadi nyata dalam kehidupan mereka, agar saat mereka menjalankan
tugas mereka, tanggung jawab mereka, mereka boleh melakukannya didasarkan oleh kasih kepada Yesus. Engkau adalah Jehovah Rafa, Allah yang memulihkan. Tuhan, kami percaya darah Yesus yang sudah tercurah di kayu salib menguatkan, menyembuhkan, memulihkan setiap tubuh yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang dalam pergumulan berat, Tuhan hadir sebagai jawaban atas setiap pergumulan kehidupan mereka yang terikat belenggu dosa. Engkau bebaskan Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib dan yang luar biasa. Tuhan Yesus, berkati kami di sepanjang hari ini. Kami yang di rumah, di ladang, di kantor, di jalan, dimanapun kami pergi dan kami berada, dijagalah, dilindungi dan diberi keberhasilan, diberi kemenangan oleh Tuhan Yesus untuk apapun yang kami kerjakan, untuk apapun yang kami lakukan. Dan kami berdoa semua yang kami lakukan, semua yang kami kerjakan berkenan di mata Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, inilah yang menjadi mohon kami, yang menjadi harap kami, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajari kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara kekasih Kristus, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara kekasih Kristus, demikian renungan pagi kita hari ini. Sampai kita bertemu besok di jam yang sama. Dan untuk saudara-saudara yang belum subscribe di channel Mendengar Suara Tuhan, kami meminta mengundang dengan kasih untuk boleh subscribe di channel ini, mengaktifkan tombol notifikasinya agar setiap kali kita ada renungan pagi, itu akan secara otomatis diberitahukan kepada saudara-saudara kekasih Kristus. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Shalom dan selamat pagi.